Yang paling ditunggu-tunggu sahabat YouTube, pada tahun 2021 besok pencairan PKH tahap 1 yang dimulai pada bulan Januari tahun 2021, mekanisme pencairannya akan kembali menjadi Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diare PKH. Oke sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan semakin sukses. Oke sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 5 informasi penting tentang PKH yang ada di tahun 2021 sahabat YouTube. Salah satunya adalah kepastian pencairan PKH di tahun 2021 yang dimulai bulan Januari besok. Apakah pencairannya kembali per bulan atau masih tetap per 3 bulan seperti yang kemarin sahabat YouTube. Oleh sebab itu, daripada penasaran, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham sahabat YouTube. Namun sebelum saya melanjutkan informasinya pada video kali ini, saya membantunya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diare PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan 5 informasi penting yang ada di tahun 2021. Salah satunya adalah kepastian pencairan PKH tahun 2021 yang dimulai pada bulan Januari besok sahabat YouTube. Apakah pencairannya kembali per bulan atau masih tetap per 3 bulan seperti pencairan yang terakhir kemarin sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja informasi yang pertama adalah Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara menginformasikan bahwasanya peserta PKH atau keluarga penerima manfaat PKH dibatasi kepesertaan PKH-nya maksimal 5 tahun dengan masa transisi 6 bulan sahabat YouTube. Maksudnya apa? Jadi peserta PKH itu masa untuk mendapatkan bantuan PKH itu maksimal adalah 5 tahun sahabat YouTube. Ketika sudah usia bantuan 5 tahun, maka peserta PKH diberi waktu 6 bulan untuk keluar dari PKH sahabat YouTube. Itu maksudnya informasi yang pertama. Kenapa hal tersebut? Dikarenakan banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya PKH itu yang dapat ya itu aja, sehingga dari Menteri Sosial mewacanakan untuk kepesertaan PKH itu dibatasi maksimal hanya 5 tahun dengan masa transisi 6 bulan biar keluarga miskin yang belum pernah tersentuh oleh PKH, syarat-syaratnya masuk PKH sudah ada, kemudian sudah ada di dalam data DTKS, bisa juga merasakan bantuan PKH sahabat YouTube. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, ini yang paling ditunggu-tunggu sahabat YouTube. Pada tahun 2021 besok pencairan PKH tahap 1 yang dimulai pada bulan Januari tahun 2021, mekanisme pencairannya akan kembali menjadi per bulan sahabat YouTube. Ingat-ingat ya, menjadi per bulan. Jadi sudah tidak menjadi per 3 bulan seperti pencairan di tahap keempat tahun 2020 sahabat YouTube. Jadi pencairannya per bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya sampai Desember, insya Allah itu akan ada pencairan setiap bulannya. Namun ya karena pencairannya per bulan, maka nominal bantuannya ya akan kembali lebih sedikit sahabat YouTube. Itu informasi yang kedua. Kemudian informasi yang ketiga, karena proses penyaluran PKH menjadi per bulan di tahun 2021, maka proses final closing pada tahun 2021 juga dilakukan tiap bulan sahabat YouTube. Ingat ya, data final closing itu adalah data yang digunakan acuan untuk melakukan pencairan di tahap selanjutnya. Oleh sebab itu, kalau dari peserta PKH yang dirasa pada pencairan PKH bulan Januari besok tahun 2021 masih ada komponen yang belum masuk di dalam hitungan PKH,
maka segera lakukan pemutakhiran sahabat YouTube. Mumpung final closingnya per bulan, jadi kesempatan untuk berubahnya nominal bantuan itu terbuka lebar sahabat YouTube. Tapi tentunya jumlah hitungan yang ada di dalam bantuan PKH itu harus menyesuaikan dengan SK terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang kemarin sahabat YouTube. Kemudian itu informasi yang ketiga. Informasi yang keempat sahabat YouTube, karena proses penyaluran bantuan itu terjadi setiap bulan, final closing juga terjadi setiap bulan, maka proses rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH juga dilakukan setiap bulan sahabat YouTube. Apa sih maksudnya rekonsiliasi? Maksudnya rekonsiliasi bantuan itu adalah pencocokan sahabat YouTube. Pencocokan apakah penyaluran bantuan PKH itu sudah dilakukan atau belum oleh KPM, oleh keluarga penerima manfaat PKH. Oleh sebab itu, sesuai dengan aturan yang kemarin, kalau tidak dicairkan selama 3 kali berturut-turut, maka kartu KKS-nya akan terblokir sahabat YouTube. Ya berdasarkan laporan dari rekonsiliasi tersebut. Oleh sebab itu, dari keluarga penerima manfaat, kalau bantuannya sudah ada di KKS-nya masing-masing, di ATM KKS-nya masing-masing, silahkan diambil. Jangan menunggu bulan berikutnya. Jadi harus segera diambil sahabat YouTube ya. Dan itu harus habis sahabat YouTube. Kemudian informasi yang kelima atau informasi penting yang terakhir adalah pada tahun 2021 target graduasi atau target keluarnya KPM PKH dari program PKH itu yang awalnya 10% dinaikkan menjadi 30% sahabat YouTube. Jadi itu tugas pendamping PKH ya memang cukup berat, tapi ini butuh kerjasama dari berbagai macam lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat, kemudian perangkat desa, RT, RW, maupun Pak Lurah dan lain sebagainya, yang apabila mendapati peserta PKH, keluarga penerima manfaat PKH yang sudah mampu, sudah layak keluar dari PKH tapi masih mendapatkan PKH, maka segera laporkan ke pendamping PKH-nya biar segera digraduasi sahabat YouTube ya. Jadi diingat, tidak perlu menunggu masa kepesertaan PKH 5 tahun. Kalau 1 tahun aja sudah sejahtera, maka ya segera keluar dari PKH sahabat YouTube. Jadi itu 5 informasi penting PKH yang ada di tahun 2021 sahabat YouTube. Diingat, yang pertama adalah masa kepesertaan PKH menjadi maksimal 5 tahun dengan transisi 6 bulan sahabat YouTube. Informasi yang kedua, pencairan PKH di bulan Januari tahun 2021 kembali menjadi per bulan sahabat YouTube. Kalau per bulan maka nominalnya ya lebih sedikit sahabat YouTube. Kemudian karena pencairan per bulan, informasi yang ketiga, maka final closing juga terjadi setiap bulannya. Informasi yang keempat, karena proses penyaluran juga per bulan, maka rekonsiliasi juga dilakukan per bulan sahabat YouTube. Dan informasi yang terakhir yang kelima, target graduasi dinaikkan dari 10% menjadi 30% sahabat YouTube. Semoga informasi ini bisa membantu bagi sahabat YouTube semua yang masih bingung apakah pencairan di tahun 2021 besok apakah kembali per bulan atau masih tetap per 3 bulan seperti di pencairan di tahap yang keempat kemarin. Semoga video ini bisa menjawabnya sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, semoga video ini bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Oke sahabat YouTube, itu saja. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.